Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pengelolaan peserta didik yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Syarif Hendriana MPD. Namun, sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3, Kampus STKIP, Purwakarta. Nama saya Asri Sugiyarti dengan NIM 2186004 dan rekan saya. Hai, saya Mugi Cahaya Ramadan dengan NIM 2186032. Dan saya Muhammad Hashim Arif dengan NIM 2186033. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih peserta didik itu? Nah, peserta didik itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang ada di lembaga sekolah. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa peserta didik itu merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Maka dari itu, dengan adanya pengelolaan pendidikan yang baik, diharapkan untuk mewujudkan peserta didik yang baik pula. Tunggu dulu, apa sih pengelolaan pendidikan itu? Menurut Mulyasa, pada tahun 2003, beliau menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan itu adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dari mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Pengelolaan peserta didik ini tidak semata-mata untuk pencatatan data para peserta didik saja teman-teman, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas seperti membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, kita nih sebagai calon tenaga pendidik yang nantinya akan banyak berinteraksi dengan peserta didik di sekolah, dituntut untuk mampu memahami bagaimana sih pengelolaan pendidikan yang baik itu. Untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang baik juga teman-teman. Untuk itu, simak materi ini sampai habis ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa anak itu hidup di dalam dunianya yang jelas berbeda dengan dunia kita, dunia orang dewasa. Pendidikan kepada anak itu merupakan kewajiban dari orang tua. Hanya saja, banyak yang tidak menyadari bahwa orang tualah yang merupakan guru pertama dalam membimbing dan membangun serta mendidik moralitas anak tersebut. Siapapun yang menjadi orang tua berkewajiban untuk mendidik dan membimbing masa depan anak-anak mereka. Karena anak-anak itu merupakan tumpuan generasi yang akan datang. Anak-anak itu seperti kertas putih yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya tergantung dengan bagaimana pendidikan yang diterima oleh anak-anak dari orang tuanya. Nah, dalam hal inilah konsep pendidikan memberikan strategi dalam mendidik anak-anak. Dalam pandangan teori kognitif yang memberikan penjelasan bahwa seorang anak itu mempunyai potensi, bakat, dan minat dalam dirinya yang tidak mudah untuk dipengaruhi lingkungannya. Dia membawa potensi hereditas atau gen yang membentuk dirinya sejak lahir. Pada prinsipnya, bahwa manusia hidup pada dasarnya dimuliakan oleh Tuhannya. Tetapi banyak manusia yang tidak menyadarinya bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kompleksitas fungsi dan kemajuan keterampilan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Teman-teman, di sini saya akan bahas mengenai perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan sebagai suatu peningkatan jumlah dan ukuran, sedangkan perkembangan menitik beratkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi.
dan kompleks melalui naturalisasi dan pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yakni yang pertama ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan atau bisa kita sebut sebagai keturunan. Nah, keturunan ini bisa kita sebut sebagai hereditas. Hereditas ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, terjadi pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Yang kedua, adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel satu. Yang ketiga, bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Yang keempat, dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Yang terakhir, bersifat terbatas yang dapat berhenti pada waktu tertentu. Pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik, bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Normal tidaknya pengukuran ataupun laju pertumbuhan dapat diketahui melalui standar pengukuran yang tersedia. Teman-teman, perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Faktor penentu perkembangan anak didik tidak hanya faktor pembelajaran di sekolah, namun juga faktor lingkungan dan peran serta orang tua atau keluarga sebagai lingkungan terkecil. Perkembangan anak didik yang berbeda-beda biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Teman-teman, perkembangan anak didik itu berbeda-beda. Nah, faktor penentu perkembangan anak didik tidak hanya faktor pembelajaran di sekolah, namun juga faktor lingkungan dan peran serta orang tua atau keluarga sebagai lingkungan terkecil. Perkembangan anak didik yang berbeda-beda biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana anak tersebut tinggal. Apakah lingkungan tersebut cukup stabil untuk membentuk pribadi yang positif atau selanjutnya? Faktor keluarga berperan sangat penting dalam membentengi anak didik dalam menghadapi dunia mereka masing-masing. Apakah keluarga mendukung atau justru sama sekali tidak memberikan dukungan? Apakah keluarga memberikan contoh dan pengarahan yang baik? Semua hal yang berada di sekitar anak didik membuat perkembangan anak didik berbeda-beda. Hal yang dapat dilakukan untuk bisa tumbuh dan kembang dengan baik yaitu makan dan minum yang bersih, sehat, dan bergizi, serta berolahraga secara rutin. Makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, dan lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua, ada lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada nutrisi dan gizi yang diberikan. Yang keempat, ada permainan dan tontonan. Yang kelima, ada hiburan dan rekreasi. Dan yang terakhir ini ada eksplorasi. Ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu pemberian biologis dari orang tua sejak lahir dan pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh dari keluarga, teman, sebaya, sekolah, lingkungan masyarakat, dan budaya. Menurut Ngalim Purwanto, ia menyatakan bahwa teori belajar yang paling terkenal adalah sebagai berikut. 1. Teori conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov dari Rusia. Teori ini merangsang agar peserta didik mau melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya. Sebagai contoh,
Guru akan memberikan hadiah kepada anak tersebut apabila bisa menyelesaikan tugasnya secara cepat dan tepat. Hadiah di sini tidak perlu hadiah yang besar-besar, bisa berupa permen atau bahkan sebuah pensil. Tujuannya adalah agar peserta didik bisa terus terpacu dalam proses pembelajarannya. Teori trial and error. Teori ini menjadikan setiap individu melakukan segala hal sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan dilaluinya. Terus melakukan percobaan-percobaan, tetapi belum memiliki cara yang benar. Teori Law of Effect. Teori ini sudah memiliki cara yang dibenarkan berdasarkan instruksi. Setiap individu perlu dilatih untuk mencapai tujuan yang ingin diraihnya. 3. Teori belajar psikologi Gestalt. Menurut Ngalim Purwanto, teori ini terdapat 2 poin, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, dalam belajar, pemahaman atau pengertian merupakan faktor yang penting. Dengan belajar, dapat mengetahui atau memahami antara pengetahuan dan pengalaman. Poin kedua, dalam belajar, baik itu pribadi maupun organisme memiliki peranan yang paling sentral. Belajar tidak hanya dilakukan secara reaktif mekanisme belaka, tetapi belajar itu dilakukan secara sadar, bermotif, dan bertujuan. Sigmund Freud. Ia membagi tahap perkembangan kepribadian menjadi 3. Tahap yang pertama yaitu tahap infantil, rentang usia 0 sampai 5 tahun. Dalam tahap ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase anal, oral, dan valis. Tahap yang kedua yaitu tahap laten. Tahap laten ini rentang usianya 5 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap genital. Tahap genital ini rentang usianya lebih dari 12 tahun. Carl Gustav Jung. Ia membagi tahap perkembangan menjadi 6. Yang pertama, tahap anarkis, usia 0 sampai 6 tahun. Kedua, tahap monarkis, usia 6 sampai 8 tahun. Pada fase ini ditandai dengan perkembangan ego, dimulainya pikiran verbal dan logika. Ketiga, fase usia 8 sampai 12 tahun. Pada fase ini ditandai dengan perkembangan ego menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Keempat, fase usia pemuda, dimulai dari pubertas hingga usia pertengahan. Ditandai dengan berjuang mandiri baik fisik maupun psikis dari orang tuanya, mencari pasangan maupun mendapatkan pasangan. Kelima, usia pertengahan, usia 35 sampai 40 tahun. Ditandai dengan keberhasilan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang keenam yaitu fase usia tua.